Halo semua, di bagian 8 pengisian harta keuangan dan investasi SPT 2026 via Cortex membahas tentang bukti potong, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan final, dan penghasilan bukan objek pajak. Jadi kalau yang tanya Pak, saya dapat bukti potong dari kantor Pak, lapornya gimana? Istri sama saya gabung MPWP Pak, jadi penghasilan istri inputnya bagaimana? Saya jual beli saham, saya dapat dividen, saya beli obligasi, dapat kupon, kadang-kadang dapat capital gain, saya jual, beli reksadana, dapat baki hasil, switching-switching atau redeem, dapat untung, dapat bunga deposito, transaksi kripto. Nah, itu bisa baca bagian ini. Jadi kalau eh, skenario ya, ini saya ambil dari yang skenario yang ada di bagian yang lama sebelumnya. Misalkan kamu terima gaji gross 20 juta sebulan, setahun terima THR. Grossnya 260 juta. Apakah itu penghasilan? Tidak. Kalau penghasilan menurut pajak itu eh, penghasilan yang kamu terima secara tunai plus fasilitas yang kamu terima. Nah, fasilitas itu antara lain premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya yang kerjanya di formal, biasanya kan dapat fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. BPJS Kesehatan itu perusahaan tanggung 4%, karyawan 1. Nah, 4% itu dihitung dari gaji maksimal 12 juta. Setiap tahun direview. Kalau gajimu di atas 12 juta, dia cuma potong 4% dari 12. Maksudnya perusahaan bayar 4% dari 12. Tapi kalau misalnya gajimu di bawah 12 juta, maka dia potong 4%, perusahaan bayar 4% dari angka itu. Demikian pula 1% yang dibayar oleh karyawan. Nah, untuk 4% dari maksimal 12 juta itu, ini kan kalau kita masuk rumah sakit, basically dengan standar BPJS Kesehatan, yang menurut saya di beberapa tempat sudah bagus. Ya mungkin masih ada kekurangan, tapi oke lah hari gini gitu loh. Asuransi yang cover semua penyakit tanpa syarat itu kan BPJS Kesehatan. Nah itu dianggap fasilitas. Kamu harus, maksudnya kamu dihitung sebagai penghasilan kamu. Kemudian kalau BPJS juga ada yang tenaga kerja, ada jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian, yang kalau kecelakaan atau meninggal dapat uang pertanggungan. Tidak kecil loh kalau JKK itu. JKK itu kalau saya baca, kalau mati dapat 48 kali gaji, kalau tidak mati tapi cacat total-total dapat 56 kali gaji. Tapi dengan catatan, cacat tetap total sama meninggalnya itu terjadi karena melakukan pekerjaan baik berangkat kerja, bekerja, ataupun pulang kerja. Kalau di luar itu yang nggak ditanggung. Nah, itu perusahaan biasanya bayar premi asuransi lagi. Kalau dalam kasus ini contohnya 0,24 sama 0,3. Kalau itu dari gaji full. Nah, walaupun Anda tidak merasa terima uang itu, basically kan perusahaan bayarin kamu untuk eh, jaminan kecelakaan dan kematian itu. Nah, jadi dijumlahkan dapatlah bruto. Kalau di perusahaan Anda misalnya ada asuransi kesehatan swasta, dijumlahkan. Kalau gaji kamu di atas 100 juta sebulan, kamu dapat mobil, jumlahkan. Kalau kamu di Jakarta dapat rumah dinas gitu ya, jumlahkan juga. Eh, Kecuali rumah dinasnya kamu di-assign keluar kota. Nah, itu sih nggak dihitung. Tapi kalau misalnya kamu di kota karena jabatan kamu dapat rumah dinas, itu dihitung juga. Nah, itu bruto pajak eh, dapat angka segini. Biaya jabatan standar itu biasanya kurangi 6 juta. Nah, kalau ini adalah jaminan hari tua sama jaminan pensiun yang dibayar oleh karyawan. Ini harusnya sih 3% ya, karena 2% untuk JHT dan 1% untuk JP. JHT itu jaminan hari tua yang kalau kita pensiun diambil sekaligus. Kalau jaminan pensiun itu yang 1%, ada maksimalnya kalau nggak salah 12 juta juga yang kalau kita pensiun dia nggak bayarkan sekaligus, dia bayarkan per bulan sampai kita meninggal. Nah, di sini saya pakai 2%. Eh, jadi ini kita yang potong dari gaji kita. Nah, totalnya segini 10.800.000. Nah, 267 ini dilaporkan sebagai penghasilan bruto. Pengurang ini dihitung sebagai pengurang. Bagaimana dengan PTKP, Pak? PTKP tidak dilaporkan. PTKP itu hitungan di depan. Jadi kita masukin dua angka ini.
sering sekali yang muncul di korteks kita bukti potong yang kalau berdasarkan hitung-hitungan ini 23 jutanya. Tapi penghasilannya nggak ada. Nah, kalau misalnya skenario itu terjadi, maka kamu akan lebih bayar. Bukan karena kamu bayar pajak terus gimana gitu, bukan. Karena penghasilannya nggak kamu input, makanya lebih bayar. Jadi eh, supaya jadi nihil, kamu harus menginput penghasilannya. Nah, yang diinput dua angka ini. Nah, kemudian di bukti potong masih di lampiran A1 bagian E. Itu sebetulnya kalau HRD sama bagian finance Anda inputnya benar, itu munculnya otomatis. Langsung keluar dia total apa dia punya penghasilan berapa, bukti potongnya berapa. Di saya langsung keluar. Jadi saya nggak usah input lagi. Eh, nah, tapi kalau misalkan nih karena satu dan lain hal tidak keluar, kamu ada bukti potong A1, kamu input sendiri, ya kamu bisa seperti ini. Masukin nomor NPWP-nya, nanti keluar nama perusahaannya, masukin nomornya sesuai dengan A1 Anda, tanggal bukti dan seterusnya. Nah, yang kita masukkan adalah penghasilan bruto sama pajak yang dipotong. Jadi penghasilan brutonya pakai yang angka ini, harus klop sama yang ini. Kemudian dia punya eh, PPh yang ini. Nah, kalau Anda cuma dapat penghasilan dari kantor, tidak ada penghasilan lain-lain, Anda input dengan seperti ini, keluarnya akan nihil. Tapi kalau misalkan eh, Anda inputnya seperti ini, ternyata dapat bukti potong affiliate dari Shopee, Anda jadi pengajar, Anda punya sampingan, waktu dibayar dikasih bukti potong. Nah, itu Anda akan lebih bayar kalau Anda nggak input penghasilannya. Karena yang sering terjadi, bukti potong daripada kerjaan sampingan itu muncul di bukti potongnya. Penghasilannya nggak keluar. Jadi itu menyebabkan Anda menjadi lebih bayar. Begitu diinput, biasanya jadi kurang bayar. Kenapa? Karena contoh kalau untuk kasus ini, mungkin tax rate-nya sudah 15%. 10 sampai 15 lah ya. Sorry, ini nggak sampai 10 nih. 267 ini 23 juta. Berarti kan sekitar 8-9%. Bukti potong itu kan biasanya cuma 2,5%. 5% kan. 5% tapi DPP-nya 50%. Jadi 2,5%. Nah, sementara tax rate Anda sudah anggaplah 10%. Selisihnya 7,5% itu akan jadi kurang bayar. Kalau Anda input penghasilannya. Nah, itu untuk input bukti potong gitu. Nah, eh, kalau punya sampingan gitu ya, tidak pernah mengajukan MPPN, biasanya bukti potongnya muncul. Nah, contoh ya, saya misalnya 2025, saya 4 kali menjadi narasumber di kegiatan OJK. Waktu itu kalau nggak salah, saya diminta untuk bicara di eh, sharing lah, bukan bicara lah ya, sharing di tim internal mereka. Kemudian juga diminta untuk melakukan edukasi ke, kalau nggak salah tuh guru-guru deh di pulau apa gitu. Nah, atas itu saya dapat honor gitu, uang transport honor. Dan pada saat mereka bayarkan saya punya honor, mereka kan minta KTP. Eh, Dulu minta NPWP, sekarang minta KTP sih. Karena nomor KTP, NPWP diinput sama aja, nama kita keluar. Nah, kalau nggak mau kasih, biasanya nggak bisa diproses. Karena sekarang sudah ketat sekali. Kalau secara pajak, kalau kita tidak proses seperti itu akan jadi koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu sederhananya expense-nya nggak bisa diakui untuk mengurangi eh, keuntungan gitu. Nah, jadi di input muncul otomatis di sini. Nah, tapi pas saya cek penghasilannya, cuma muncul sekali. Udah gitu dia punya angka juga nggak klop. Jadi kok perasaan saya dibayar 1 juta, di sini tulisan saya cuma 250 ribu gitu. Nah, kalau itu saya nggak ngerti kenapa. Bukti potongnya pas, tapi penghasilannya tidak pas. Jadi mau tidak mau, saya harus menginput sendiri. Jadi saya klik tambah lagi, ini masih sama dengan yang kita input untuk yang gaji itu. Kemudian saya masukkan. Ya. Nah, jadi apa namanya? Saya harus masukin angka-angkanya. Ya sama kayak tadi. Misalnya saya dapat eh, 1 juta rupiah, kemudian bukti potongnya 2,5%. Nah, itu saya input. Oke. Nah, itu seperti itu. Jadi harus diinput dia punya penghasilan. Kalau tidak, itu akan menyebabkan terjadinya lebih bayar. Gitu. Sederhana aja. Kamu sudah dipotong pajaknya,
Jadi ibaratnya kamu sudah bayar pajak, tapi penghasilannya nggak kamu laporkan. Berarti pajak yang kamu bayarkan itu lebih besar. Makanya terjadi lebih bayar. Begitu. Tapi kalau misalkan somehow ya, saya sudah lapor semua Pak, masih lebih bayar Pak. Skenario itu sangat tidak mungkin, tapi in case terjadi ya, kamu minta uangnya dikembalikan gitu. Maka seperti ini Bapak Ibu. Di induk SPT ya, di bagian G ini, kalau statusnya kamu lebih bayar, itu dua pilihan, dikembalikan melalui pemeriksaan, dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan. Nah, kalau yang gampangnya ya, kalau yang di nomor satu ini di atas 100 juta, yang di bawah ini di bawah 100 juta. Nah, kalau di bawah 100 juta ini, maksudnya diperiksa nggak Pak? Ya, dia periksa tapi periksa syarat formal. Kamu punya data-data lengkap apa tidak. Tapi kalau pemeriksaan ini artinya dia challenge. Benar nggak ini ngisinya gitu. Ya, bukan berarti yang bawah nggak di challenge. Ya, kan saya bilang tadi, kamu masukin bukti potong tapi kamu nggak masukin penghasilan, jadinya lebih bayar gitu kan. Nah, kalau itu mungkin koreksi ringan. Tapi kan ada yang kadang-kadang complicated nih. Menurut pajak, oh ini enggak. Menurut Anda bagaimana? Nah, itu yang apa namanya? Kalau yang di atas 100 juta pemeriksaan. Nah, kalau kamu isi seperti ini atau atas atau bawah, ya harus diisi kalau lebih bayar. Kalau nggak diisi, kamu nggak isi nggak bisa selesaikan. Kamu harus pilih nomor rekening bank. Nomor rekening bank ini kalau nggak ada pilihannya, kamu mesti daftarkan dulu. Nanti di kesempatan lain saya jelaskan cara mendaftarkan rekening bank. Tapi kurang lebih harus pilih. Nah, seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi, pasti diperiksa nggak, Pak? Pasti diperiksa di atas 100 juta. Kalau di bawah 100 juta, tidak. Skenario lain juga mungkin salah bayar misalnya. Ada yang dia potong pajaknya, pakai pajak yang kategori yang salah, sehingga Anda lebih bayar. Itu juga ada skenario seperti itu. Oke? Yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, itu tentang cara melaporkan penghasilan dari pekerjaan dan penghasilan dari sampingan. Ya. Nah, ini sekali lagi ya, kalau misalkan eh, kamu dapat, kayak contoh saya tadi, honor gitu. Nah, honornya misalnya 1 juta, biasanya ya, kalau honor pembicara, komisi agen asuransi, notaris atau apa, dia akan tulisannya 1 juta, DPP 50%, kemudian PPh-nya 5%. Artinya 1 juta, dasar pengenaan pajaknya 500.000, kemudian dia punya eh, pajak adalah 5% dari 500.000. Keluarnya 200, keluarlah angkanya 25.000. Kalau 25.000 kamu bagi dengan 1 juta, cuma 2,5%. Kalau Anda punya bukti potong yang seperti itu, Anda harus mengajukan NPPN. Dan to be honest, NPPN untuk 2025 sudah terlambat. Kamu harusnya bisa mengajukan maksimal 31 Maret 2026. 2025. Kalau kamu ajukan sekarang, ini berlaku untuk kamu punya penghasilan di 2026. Gitu. Nah, karena kamu nggak bisa klaim MPPN, Pak, gimana Pak? Saya kan nggak ajukan, nggak ngerti juga. Ya udah, kamu input di sini 500.000, ini 25.000, gitu. Jadi kalau dalam kasus kamu dapat bukti potong yang model tadi 1 juta, DPP 50%, PPh-nya 5%, maka yang diinput di sini adalah 500.000. Jadi bukan 1 juta. Kenapa? Karena dasar pengenaan pajaknya itu 500.000. Kemudian eh, pengurang penghasilannya nol. Ya, ini nol, sorry. Ini bukan diinput 2,5, jadi diinput nol. Jadi kamu punya penghasilan neto itu 500.000. Nah, bukti potongnya yang sudah muncul, eh, bukti potong yang sudah muncul itu ya sudah biarkan saja. Ya, kalau di sini sudah 2,5%. Nah, kalau yang seperti itu, misalnya contoh penghasilan Anda sudah di tax bracket yang 15%. Kamu lapor 500.000 sudah dipotong 25.000. Nah, berarti 25.000 itu kan kurang lebih 5% dari 500.000. Tax bracket kamu 15%. Kamu akan bayar 10% dari 500.000. Itu berarti kurang lebih 50.000. Ya. Gampangnya seperti itu. Detailnya nanti dijumlahkan tax bracketnya berapa, pengalinya maksimal 35%. Tapi biasanya nanti angka keluar, kurang bayarnya berapa. Jadi dengan cara yang saya sebutkan tadi pun Anda pasti kurang bayar. Kenapa? Karena kalau gaji Anda ditambah sama penghasilan sampingan itu, Anda sudah masuk di tax bracket yang lebih tinggi.
sehingga potongan 2,5% itu nggak cukup. Ya, seperti itu. Oke. Eh, Sekarang penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, bagi yang apa namanya eh, mendengarkan saran saya untuk menggabungkan NPWP, untuk SPT 2025 ini masih keburu. Jadi suami istri kalau menggabungkan NPWP sebelum Maret 2026, maka kamu masih berhak untuk istri dianggap final, walaupun sudah lewat. Tapi kalau Anda tidak lakukan, maka statusnya MTPH, eh, kalau dua-duanya kerja kantoran, most likely kurang bayar. Katakan Anda sudah gabung, maka status PHMT itu jangan dicentang. Karena begitu kamu centang, kamu harus ulang. Dia nggak ada tombol delete gitu. Nah, kemudian setelah digabung, katakan istri, sorry, istri punya eh, kondisi seperti ini, 10 juta sebulan gross, dapat THR, ada BPJS dan lain-lain. Kemudian potongan PPh-nya 4.200.000, penghasilan netonya 127 juta. Ya, sama kayak tadi cara ngitungnya. Nah, berarti kamu sekarang pakai lampiran L2. Tapi sebelumnya di Induk SPT kamu centang iya dulu. Apakah Anda memiliki penghasilan pajak final? Centang iya. Muncul L2. Di L2 ini kamu masukin MPWP. MPWP-nya yang dari kantornya istri biasanya. Kemudian nama pemotongnya. Ini biasanya otomatis muncul. Jenis penghasilannya kamu pilih penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, dasar pengenaan pajak itu berarti penghasilan netonya. Kemudian PPh terhutang nih 4.200.000 kamu isi. Apabila kamu isi di sini, saya garanti tidak akan terjadi lebih bayar atau kurang bayar karena MPWP, karena penghasilan suami istri. Ya. Dan karena inputnya juga di penghasilan kena pajak final. Kalau misalnya inputnya di penghasilan yang pekerjaan itu kena kena pajak. Jadi sudah digabung MPWP pun menginput penghasilan istri itu tetap harus di penghasilan kena pajak final. Oke. Jangan input di L1 ya, input di L2 ya. Oke, kemudian Anda taruh di bank, dapat bunga deposito. Contoh misalkan kamu punya deposito 1 M, taruh di bank, selama 2025 kamu catat terima 40 juta gitu. Nah, 40 juta ini sudah dipotong pajak. Pajak atas bunga deposito itu 20%. Sehingga kalau kamu terima 40 juta itu sebenarnya 80%. Kalau saya mau tahu 100%-nya berapa, berarti 40 juta bagi 80%, dapat 50 juta. And then 50 juta ini kamu isi, kamu ke ini ya, masih di L2 ya, penghasilan kena pajak final. Terus kamu cari penghasilan ini, pilih yang bunga tabungan, bunga deposito, bla 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 ini. Nah, kalau misalnya selain bank devisa is not too important, yang penting bunga dan bunga gitu. Masukin 50 juta dan 10 juta. Ya. Walaupun kalimatnya PPh terhutang tidak berarti Anda ngutang, tidak. Ini cuma bahasa perpajakan. Dan bank sudah potong. Nah, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Sekali lagi ini harus di penghasilan kena pajak final. Ya, karena kalau di penghasilan yang dalam negeri lainnya juga ada pilihan bunga. Hati-hati, kalau bunga yang itu kena pajak progresif. Tapi kamu carinya di penghasilan kena pajak final. Ya, oke. Nah, ya pokoknya yang ini. Pokoknya yang ada bunga tabungan deposito deh. Kalau pilihannya banyak, pokoknya pilih satu aja. Ada juga yang ada insentif pajak. eh, itu susah. Kamu mesti mengajukan syarat dan itu untuk yang bisnisnya ekspor apa namanya komoditi, ekspor timah, ekspor batu bara, ekspor sawit gitu. Nah, kemudian Anda beli obligasi, misalnya Anda dapat kupon, kemudian Anda beli obligasi harganya naik kamu jual, dapat capital gain, atau kamu beli obligasi di harga 98, kamu hold to maturity, pada saat jatuh tempo dapat misalnya capital gain juga. Nah, kalau itu eh, maka pelaporannya seperti ini. Contoh nasabah dia beli ORI, beli FR, beli obligasi corporate. Hitung-hitungan dia terima net 90 juta. Oke. Kemudian dia sempat jual beli, pada saat jual beli dia hitung-hitung udah terima net 27 juta.
Nah, kalau pajak deposito 20%, pajak obligasi 10%. Jadi kalau saya terima 90 juta dan 27 juta, itu sebetulnya 90%. Ya, 117 itu 90%. Sama kayak deposito, kita balik aja. Kalau 90% itu 117 juta, 100%-nya berapa? Tinggal dibagi. 130 juta. Selisih antara 130 sama 117 itulah pajak yang sudah dibayarkan. Karena pada saat kita jual obligasi, pada saat obligasi jatuh tempo, kalau ada capital gain langsung dipotong. Pada saat kita terima kupon, itu juga langsung dipotong. Nah, kalau kamu misalnya beli obligasi dari Panin Sekuritas, beli obligasi dari Bank BCA, beli obligasi misalnya dari Bank Danamon, beli obligasi dari Indo Premier Sekuritas misalnya, banyak tempat gitu ya, itu direkap per sekuritas. Nah, belilah di tempat yang rekapnya bagus. Kamu kalau beli di tempat yang laporan pajaknya jelek ya, nanti Anda pusing sendiri. Mending yang bagus gitu. Nah, kalau untuk ini sama di L2 juga. Di L2 yang penghasilan kena pajak final, kemudian NPWP-nya diinput NPWP tempat Anda bertransaksi. Kamu kalau belinya di Bank BCA, NPWP Bank BCA. Kalau di Panin Sekuritas, NPWP Panin Sekuritas. Kalau kamu Google, dapat nomor NPWP-nya kurang dari 16 angka, tambahkan 0 di depan. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, angkanya 15, diinput namanya nggak keluar dia. Di sini kalau diinput namanya keluar, kamu tambahkan 0 di paling depan. Nah, kalau gitu namanya jadi keluar. Dan nggak bisa dikosongkan, karena kalau nggak kamu kosongkan nggak keluar. Nah, kalau jenis penghasilannya cari ya nih, bunga obligasi, surat utang negara, obligasi daerah. Oke. Nah, 130 juta yang tadi ini, kemudian 10%-nya ada input. Oke. Nah, itu untuk obligasi. Ya, kalau belinya sekali lagi ya, di beberapa tempat, maka lapornya itu per sekuritas tempat Anda bertransaksi, karena mereka lah yang melaporkan data Anda ke pajak. Nah, kalau saham gitu ya. Nah, saham ini contoh kamu dikasih rekap sama sekuritasnya. Kamu punya modal 750 juta, nilai pasar 1 M. Kemudian selama setahun kamu buy 10 miliar, kamu sell 13 miliar gitu. Nah, eh, kita bisa pakai 13 miliar dan 0,1%. Kenapa? Karena saham itu tidak kita laporkan capital gain-nya yang realize. Yang kita laporkan hanya proceed atau nilai penjualan. Jadi kalau kamu buy 10 M, sell 13 M, dia tidak peduli 13 M itu kamu untung atau kamu scalping atau apa. Pokoknya kamu beli 10, jual 13, kamu laporkan 13 M sebagai penghasilan dan 13 M kali 0,1% sebagai PPh final yang sudah dipotong. Nah, jadi cara inputnya ini juga di penghasilan kena pajak final ya. Eh, ini masukin NPWP sekuritasnya. Kalau kamu transaksi di 5 tempat ya masukin 5 kali gitu. Kemudian pilih ini transaksi penjualan saham di bursa efek, bukan saham pendiri. Kalau saham pendiri ini founder tax, itu biasanya untuk yang IPO, dia IPO kan sahamnya itu kena founder tax. Tapi kalau ini lebih ke kita jual saham. Ini masukin 13 M, dasar pengenaan pajak, PPh terutangnya 13 juta. Ini karena di input di bagian final, itu tidak membuat Anda kurang bayar. Nah, terus katakan dalam investasi setahun kamu terima 50 juta. Nah, 50 juta ini, eh, aduh Pak, repot Pak kalau harus lapor-lapor investasi. Saya bayar aja pajaknya 10% gitu. Nah, kalau seperti ini, jika kamu memutuskan mau bayar pajak, secara aturan itu ada tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau kamu terima dividen tanggal 10 Februari misalnya, batas pembayaran 10%-nya adalah 15 Maret 2026. Tapi secara sistem sih kamu mau bayar berapa kapan pun bisa sih. Kalau diperiksa itu mungkin baru denda keterlambatan. Tapi kalau selama ini sih orang mau bayar aja orang pajak udah kamsia-kamsia gitu. Kenapa? Karena orang sudah nggak laporkan juga most likely nggak reinvestasi kan. Nah, eh, dan ini kalau mau bayar itu tidak otomatis dipotong. Kamu harus bayar manual sendiri baru keluar di sistemnya. Nah, cara bayar pajak 10% itu nanti di bagian 9 gitu ya. Nah, in case kamu sudah bayar, ya, eh, in case kamu sudah bayar, maka ini di penghasilan kena pajak final juga
Kamu pilihnya dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Nah, kamu pilih 50 juta, keluar 5 juta. Tapi setahu saya ya, kalau kamu input, kamu sudah bayar di PPh yang ini, keluar otomatis kok. 50 sama 5 ini. Tapi kalau in case tidak keluar, ya kamu inputnya seperti ini. Jadi redundant sih. Ya. Redundant tuh maksudnya muncul di sini dan kalau otomatis bayar juga muncul itu seperti itu. Nah, kemudian case-nya nasabah apa investor nggak mau reinvestasi, dia mau bayar aja. Kalau ini oke nggak apa-apa. Nilainya gede Pak, 50 juta. Mending saya reinvestasi, saya nggak mau bayar 10% 5 juta. Kalau lagi untung nggak apa-apa, lagi rugi kan. Nah, kalau seperti itu, maka kamu di induk kamu pilih apakah Anda memiliki penghasilan tidak bukan objek pajak, centang iya. Nanti muncul di lampiran saya lupa L berapa. Nah, kamu masukin penghasilan tidak termasuk objek pajak, jenis penghasilan, dividen atau bagian laba. Nah, NPWP-nya NPWP sekuritas tempat Anda bertransaksi, namanya misalnya dividen saham XYZ gitu ya. Atau kalau kamu misalnya semuanya kamu reinvest, ya udah dividen transaksi saham di sekuritas apa gitu. Kemudian dimasukin 50 juta. Nah, kalau seperti ini, ada PR tambahan nih. Kamu mesti input reinvestasi yang terpisah dari laporan SPT ini. Oke, berikutnya kripto ya. Terus terang saya tak gitu ngerti tentang kripto, tapi saya mencoba menjelaskan sebisa pemahaman saya. Let's say kamu buka account di exchanger. Exchanger itu kalau bahasa peraturannya PAKD, Pedagang Aset Keuangan Digital. Dulu namanya PFAK, Pedagang Fisik Aset Kripto atau apalah gitu. Sekarang jadi berubah nama. Nah, aturan terbaru, kalau kamu transaksi di PAKD lokal, kamu jual kena pajak final 0,21. Jadi kalau misalnya kamu total buy 80, total sell 100, sama kayak saham. Dia tidak peduli kamu rungkat, tidak peduli kamu to the moon, pokoknya transaksi jual yang jadi perhatiannya. Nah, kalau kamu jual 100 juta, maka kena 0,21%, 210.000. Nah, itu kamu di penghasilan yang final, berarti kamu centang ya punya penghasilan final. Kemudian di sini kamu input MPWP daripada exchangernya, karena dia juga laporkan informasi Anda ke pajak. Kemudian kalau yang jenis penghasilannya ini penghasilan sehubungan dengan aset kripto. Ya, cari aja yang seperti itu. Input 100 juta sama 210.000. Nah, sama kayak saham, itu nggak ada potongan. Maksudnya dengan melaporkan di final ini, jadi dia nggak ada potongan pajak lagi. Nah, eh, kalau airdrop gimana, Pak? Terus terang saya nggak gitu ngerti, tapi kalau pemahaman saya, airdrop itu kamu mungkin bayar pajaknya pas kamu jual. Jadi pada saat kamu dapat, kayaknya enggak. Ini cuma pemahaman saya. Eh, nah, tapi kripto ini harus kripto ya. Kalau saham US yang ditransaksikan di PAKD ini, itu bukan kripto, itu futures. Itu nggak bisa kena pajak nggak bisa kena pajak final, kena pajak progresif. Itu yang membedakan. Jadi kalau kripto, benar-benar kripto, spot atau futures, itu pajaknya final. Tapi kalau kamu beli saham US yang menurut entah gimana caranya mereka melakukan ini, maka itu nggak termasuk dalam kategori kripto, walaupun kamu bertransaksinya di tempat kripto itu. Dan itu menurut saya kena pajak progresif kalau ada gain. Ya. Nah, kemudian ini reksadana, ya. Nah, eh, ini ada perubahan besar, Bapak Ibu untuk reksadana. Saya kasih contoh ya. Selama 2025 nasabah invest di reksadana, terima bagi hasil 100 juta. Sempat redeem, sempat switching, dihitung-hitung gain 200 juta. Nah, kalau dulu kita laporkan itu pakai nama misalnya transaksi di Panin Asset Management, transaksi di Bank BCA, transaksi di Moduit gitu. Eh, Sekarang enggak. Kalau karena satu harus input NPWP. NPWP yang diinput Bapak Ibu itu per reksadana, bukan lagi akumulasi. Kenapa? Karena saya sudah cek pada saat kita lapor pajak untuk yang maksudnya lembaga jasa keuangan diminta melaporkan saldo. Jadi kalau sekuritas kan lapor, kripto kan juga lapor, bank lapor, MI manajer investasi juga lapor. MI itu lapornya bukan akumulasi, tapi per reksadana.
Ya, jadi reksadana itu bisa dibaca ya di bagian 7. Kenapa saya bahas ini? Eh, apa di bagian yang sebelumnya. Jadi eh, kalau misalnya Anda lapornya itu per, dari lembaga manajer investasi, kami melaporkannya per nama reksadana. Jadi bukan dijumlahkan. Nah, sehingga kalau kamu terima yang tadi 100 dan 200 juta, maka jenis penghasilannya itu dia nggak ada pilihan reksadana di sini. Kita pilih yang penghasilan lain tidak termasuk objek pajak, masukin NPWP reksadananya, keluar nama reksadananya 300 juta. Pak, kalau saya punya 4 reksadana bagaimana Pak? Jadi per reksadana lapor 4 kali. Misalnya per reksadana 1 kali sehingga total ada 4 laporan. Nah, itu seperti itu. Nah, eh, sebetulnya kalau kita ngomong penghasilan final bukan objek pajak itu variasinya itu cukup banyak. Tapi kalau kita ngomong aset keuangan dan investasi, kurang lebih seperti itu. Jadi itu sudah mengcover penghasilan-penghasilan yang umumnya ada. Nah, untuk tata cara reinvestasi sama bayar pajak dividen saham nanti bisa dibahas di bagian 9. Demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Terima kasih.